Tembok yang dikenal sebagai Great Wall of China berada di bagian utara Tiongkok dan membentang melewati pegunungan, lembah, serta dataran kering di wilayah perbatasan. Terlihat dari kejauhan tembok ini mengikuti bentuk alami permukaan tanah, naik turun di sepanjang punggung bukit dan lereng pegunungan. Di beberapa tempat, tembok berdiri di atas punggung gunung yang curam. Di lokasi lainnya, tembok melewati dataran terbuka yang luas. Jalurnya tidak lurus, tetapi berbelok mengikuti kondisi wilayah yang dilaluinya. Tembok ini biasanya dikenal sebagai satu bangunan panjang, tetapi sebenarnya terdiri dari banyak bagian yang terpisah. Dari beberapa bagian masih berdiri dengan struktur batu dan bata yang cukup utuh. Sementara bagian lain hanya tersisa sebagai gundukan tanah yang memanjang mengikuti garis perbukitan. Di beberapa lokasi, tinggi tembok mencapai sekitar 7 hingga 8 meter, dan lebarnya cukup untuk dilalui. Beberapa orang berjalan berdampingan. Pada bagian tertentu terlihat menara-menara pengawas yang berdiri dengan jarak tertentu di sepanjang jalur tembok. Menara-menara ini biasanya dibangun di titik yang lebih tinggi, sehingga penjaga dapat melihat wilayah di sekitarnya dari jarak jauh. Dari posisi seperti ini, pergerakan di wilayah utara dapat terlihat lebih jelas dibandingkan dari dataran rendah. Jika dilihat pada peta modern, jalur tembok membentang melintasi ribuan kilometer wilayah utara Tiongkok. Panjang keseluruhan jaringan tembok yang pernah dibangun tercatat mencapai lebih dari 20.000 kilometer, termasuk tembok utama dan cabang-cabangnya. Sebagian besar bagian tembok yang masih terlihat sekarang berasal dari masa pembangunan yang lebih akhir. Sementara bagian yang lebih tua sudah banyak yang hilang atau tertutup tanah. Karena dibangun dalam waktu yang sangat panjang, bentuk dan bahan tembok tidak selalu sama di setiap wilayah. Ada bagian yang terlihat rapi dengan susunan batu yang teratur, dan ada bagian yang terlihat lebih sederhana dengan struktur tanah yang dipadatkan. Secara umum, tembok ini menjadi salah satu struktur pertahanan terpanjang yang pernah dibangun manusia, membentang melintasi wilayah yang luas di bagian utara Tiongkok. Segmen-segmen tembok yang masih tersisa sekarang menunjukkan bagaimana garis pertahanan ini pernah dibangun mengikuti batas wilayah di masa lalu. Sebelum Tiongkok menjadi satu negara, wilayahnya terdiri dari banyak kerajaan yang berdiri sendiri. Kerajaan-kerajaan ini berada di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Tiongkok bagian utara dan tengah. Batas wilayah mereka biasanya mengikuti sungai, dataran, atau pegunungan yang memisahkan satu daerah dengan daerah lain. Dalam catatan sejarah, masa ini dikenal sebagai periode negara-negara yang berperang. Dan ketika kerajaan-kerajaan besar saling mempertahankan wilayahnya, serangan dari kerajaan tetangga sering terjadi, terutama di daerah perbatasan yang terbuka. Untuk melindungi wilayahnya, beberapa kerajaan mulai membangun tembok pertahanan. Tembok-tembok ini biasanya dibangun di jalur yang dianggap rawan dilalui pasukan musuh, terutama di wilayah utara yang berbatasan dengan padang rumput luas. Di wilayah seperti ini, pasukan berkuda dapat bergerak dengan cepat melintasi dataran terbuka. Karena itu, kerajaan-kerajaan yang berada di selatan wilayah tersebut berusaha membatasi pergerakan pasukan dari utara dengan membangun penghalang fisik berupa tembok panjang. Tembok-tembok awal ini biasanya dibuat dari tanah yang dipadatkan. Tanah ditumpuk dan ditekan berlapis-lapis hingga membentuk dinding yang cukup keras. Di beberapa wilayah digunakan juga batu-batu kasar yang disusun tanpa pola yang rapih. Struktur tembok pada masa ini biasanya lebih rendah dibandingkan tembok yang dibangun pada masa berikutnya. Lebarnya bervariasi tergantung kondisi wilayah tersebut. Dan banyak ditemui bagian-bagian yang hanya cukup untuk dilewati beberapa orang berjalan berdampingan. Tembok-tembok ini tidak membentuk satu garis panjang yang menyambung. Di setiap kerajaan, membangun tembok di wilayahnya sendiri sesuai kebutuhan pertahanan masing-masing. Di antara tembok-tembok tersebut masih terdapat banyak celah yang tidak memiliki penghalang tetap. Beberapa kerajaan yang tercatat membangun tembok pertahanan berada di wilayah utara seperti Qin, Zhou, dan Yan. Jalur tembok mereka biasanya mengikuti perbukitan atau batas alam yang sudah ada sebelumnya. Sebagian besar tembok dari masa kerajaan sudah tidak terlihat jelas pada saat sekarang. Banyak bagian yang telah runtuh atau tertutup tanah setelah melewati waktu yang sangat panjang. Di beberapa wilayah, sisa tembok hanya terlihat sebagai garis tanah memanjang yang mengikuti kontur perbukitan. Walaupun masih terpisah dan belum membentuk satu sistem pertahanan yang utuh. Tembok-tembok ini awalnya menjadi dasar dari pembangunan tembok yang lebih panjang pada masa-masa berikutnya.
Struktur yang dibangun oleh kerajaan-kerajaan ini kemudian digunakan kembali dan diperpanjang ketika wilayah Tiongkok mulai berada di bawah satu pemerintahan. Pada masa abad ketiga sebelum Masehi, wilayah Tiongkok berada di bawah satu pemerintahan setelah negara Qin berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Penyatuan wilayah ini menandai berdirinya kekaisaran pertama yang kemudian dikenal sebagai dinasti Qin. Setelah wilayah-wilayah tersebut berada di bawah satu kekuasaan, garis perbatasan di bagian utara menjadi lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Daerah ini berbatasan dengan wilayah padang rumput yang luas, tempat kelompok-kelompok berkuda bergerak melintasi dataran terbuka. Dalam catatan sejarah, penguasa Qin memerintahkan pembangunan dan perbaikan tembok pertahanan di wilayah utara. Tembok-tembok yang sebelumnya dibangun oleh kerajaan-kerajaan lama diperbaiki dan dihubungkan menjadi jalur pertahanan yang lebih panjang. Bagian-bagian tembok yang sudah ada biasanya digunakan kembali, sementara bagian yang belum memiliki penghalang dibangun dengan struktur baru. Jalur tembok mengikuti wilayah perbukitan dan daerah yang dianggap penting untuk pertahanan. Pembangunan tembok pada masa itu melibatkan jumlah tenaga kerja yang sangat besar. Catatan sejarah menyebutkan bahwa para pekerja berasal dari berbagai wilayah yang telah berada di bawah pemerintahan Qin. Mereka bekerja membangun tembok di daerah yang jauh dari permukiman utama. Bahan utama yang digunakan masih berupa tanah yang dipadatkan. Tanah disusun berlapis-lapis, lalu ditekan hingga membentuk dinding yang keras. Di beberapa wilayah digunakan juga batu kasar yang tersedia di sekitar lokasi pembangunan. Struktur tembok pada masa Qin biasanya tidak setinggi tembok yang dibangun pada masa berikutnya. Bentuknya lebih sederhana dan mengikuti kondisi tanah di sekitarnya. Banyak bagian tembok yang berdiri langsung di atas punggung perbukitan tanpa pondasi batu yang kuat. Sebagian besar tembok dari masa Qin sudah tidak terlihat jelas sekarang. Banyak bagian yang telah runtuh setelah melewati waktu yang sangat panjang. Di beberapa wilayah, jalur tembok hanya dapat dikenali dari bentuk tanah yang memanjang mengikuti garis perbukitan. Walaupun bentuknya masih sederhana, pembangunan pada masa itu menjadi tahap penting dalam sejarah tembok pertahanan di wilayah utara Tiongkok. Jalur tembok yang mulai tersambung pada masa Qin kemudian menjadi dasar bagi pembangunan tembok yang lebih besar pada masa dinasti-dinasti berikutnya. Selama berabad-abad, tembok besar Cina menjadi garis pertahanan di wilayah utara. Sebagian dari tembok biasanya dijaga oleh pasukan yang ditempatkan di menara-menara pengawas. Di sepanjang jalur tembok, menara pengawas dibangun dengan jarak tertentu. Dari tempat-tempat ini, pergerakan dari arah padang rumput di utara biasanya diamati. Namun, ketika wilayah kekaisaran semakin meluas ke arah utara, garis pertahanan ini mulai kehilangan perannya. Ancaman yang sebelumnya datang dari luar tembok menjadi semakin jarang tercatat. Beberapa bagian tembok masih digunakan sebagai jalur patroli, tetapi sebagian lainnya mulai terlihat jarang dijaga. Di daerah pegunungan dan padang rumput, ada bagian tembok yang perlahan mengalami kerusakan. Batu dan tanah yang membentuk dinding mulai runtuh di beberapa titik. Sebagian jalur tembok tetap berdiri, tetapi tidak lagi digunakan seperti sebelumnya. Menjelang akhir masa kekaisaran, tembok besar China masih terlihat membentang di wilayah utara. Namun banyak bagian yang mulai berubah menjadi bangunan yang ditinggalkan. Hari ini, tembok besar Cina masih terlihat membentang di berbagai wilayah utara Tiongkok. Sebagian dari tembok berdiri di punggung pegunungan, sementara bagian lainnya berada di daerah padang rumput dan gurun. Tidak semua bagian tembok masih utuh. Di beberapa wilayah, dinding yang dahulu menjadi garis pertahanan kini hanya terlihat sebagai gundukan tanah yang memanjang mengikuti kontur bukit. Ada bagian tembok yang telah dipugar dan menjadi tempat yang sering dikunjungi. Dan di tempat-tempat ini, susunan batu dan menara pengawas masih terlihat seperti bentuk aslinya. Panjang keseluruhan tembok besar Cina tercatat mencapai lebih dari 20.000 kilometer jika menghitung seluruh jalur yang pernah dibangun pada masa yang berbeda. Jalur-jalur ini dibangun dalam kurun waktu yang sangat panjang,
dari masa kerajaan-kerajaan kuno hingga masa kekaisaran terakhir. Sebagian dari tembok masih berdiri hingga sekarang, sementara bagian lainnya perlahan hilang dan menyatu dengan tanah di sekitarnya. Yang tersisa hari ini bukan hanya susunan batu dan tanah, tetapi jejak dari pembangunan yang berlangsung selama berabad-abad. Tembok besar China tetap berada di tempatnya, membentang melintasi wilayah utara, sebagai bangunan yang pernah dijaga oleh ribuan orang dalam waktu yang sangat lama.